Dan untuk membahas lebih lanjut terkait gagal ginjal akut yang banyak terjadi pada anak-anak serta obatnya, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril. Selamat sore, Pak Syahril. Ya, selamat sore, salam sehat semuanya. Baik, salam sehat. Pak Syahril, obat gagal ginjal ini kinerjanya seperti apa dan apakah pasien yang didiagnosa gagal ginjal akut bisa sembuh? Ya, terima kasih ya. Jadi obat injeksi pomepizol itu adalah obat antidotum atau antidot atau bahasa Indonesia zat penawar ya. Jadi penawar yang khusus diberikan kepada gangguan atau intoksikasi atau keracunan karena obat ya. Dan mekanisme kerjanya adalah dia menghambat metabolisme terjadinya kristal-kristal yang diakibatkan oleh proses kimia dari zat etilen glikol itu. Nah, zat kristal yang didapatkan atau yang dihasilkan itulah yang merusak ginjal. Nah, itu kita hambat dengan obat itu, sekaligus apabila ada sumbatan-sumbatan di dalam ginjal itu juga pomepizol dapat memberikan perbaikan. Efikasinya bagus ya, di atas 90%, dan ini obat sudah direkomendasi dari WHO ya sebagai obat antidotum atau penawar dari keracunan atau intoksikasi gagal ginjal karena zat kimia yang ada di dalam obat sirup. Oke, rencananya obat ini akan diberikan gratis, Pak. Bagaimana distribusi obat ini saat ini? Ya, alhamdulillah ya, gerak cepat dari Pak Menteri Kesehatan itu sudah menghubungi Singapura kemarin, sudah dapat 20 vial itu sudah diberikan kepada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sebagian yang berlebih dikirim ke beberapa rumah sakit. Begitu juga yang sudah datang dari Australia ada 16 vial. Nah, cara distribusi adalah dari Kementerian Kesehatan langsung ke rumah sakit yang saat ini sedang merawat. Nah, tentu saja pemberian obat ini harus ada suatu indikasinya, yaitu memang pada pasien itu terindikasi ada intoksikasi keracunan karena zat obat itu. Memang harus diperiksa dulu ya. Tadi Bapak mengatakan efektivitasnya di atas 90%, artinya pasien yang mendapatkan obat ini bisa sembuh total begitu, Pak? Ya, insya Allah ya, apabila memang belum terjadi gagal ginjal yang stadium berat atau stadium akhir ya. Kalau dia masih di stadium 1, stadium 2, maka insya Allah ini menjadi penawar ya racun yang ada di dalam ginjalnya yang selama ini beredar. Oke, Pak Syahril, tadi Anda katakan bahwa sebelum mendapatkan obat, ini pasien kan harus diperiksa terlebih dahulu. Apakah rangkaian pemeriksaan ini juga ditanggung oleh pemerintah, artinya gratis, Pak, bagi anak-anak? Ya, jadi Bapak Presiden juga sudah menyampaikan semua pengobatan pasien gagal ginjal ini adalah gratis. Artinya ditanggung oleh pemerintah, termasuk obat penawar tadi ya, antidotum tadi sudah disampaikan. Jadi masyarakat supaya tenang bahwasanya mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat rujukan, pembiayaan ini akan ditanggung oleh pemerintah. Pak, untuk anak-anak yang stadiumnya sudah masuk 3 dan juga 4, bagaimana Pak penanganannya? Ya, memang ini harus bekerja keras rumah sakit rujukan, terutama rumah sakit rujukan nasional, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan para ahlinya, ahli nefrologi. Ya, itu banyak pengobatannya, bukan hanya dengan antidotum, tapi dengan cuci darah ya, hemodialisa. Nah, saya kira ini secara sangat teknis banget. Memang ini dilakukan protapnya atau protokolnya ada di rumah sakit rujukan. Oke, Pak, kalau terkait dengan pengawasan peredaran obat sirup yang mengandung etilen glikol tadi, saat ini laporan yang diterima Kementerian Kesehatan seperti apa? Apakah masih ada beberapa apotek yang masih memasarkan, Pak? Ya, sebetulnya ini ranahnya dari Badan POM ya, dari Badan POM yang mengawasi. Kementerian Kesehatan hanya menyampaikan ya, itu obat-obat yang selama ini didapat dari surveillance, penyelidikan epidemiologi kepada pasien-pasien yang memang sudah gagal ginjal dan dirawat ataupun meninggal. Jadi ada 102 itu jenis obatnya, dan itu sudah diperiksa dan sebagian juga sudah diumumkan oleh Badan POM. Nah, sedangkan obat-obat sirup yang lain, kami hanya memberikan larangan pada tanggal 19 yang lalu, yaitu semua sirup atau cair itu supaya tidak dipakai dulu, tidak diresepkan dulu, tidak dijual dulu, sementara
sementara waktu sambil menunggu penelitian dan pengumuman dari Badan POM. Pak Syahril, sekarang pertanyaan yang ada di publik adalah apakah larutan ini juga terdapat pada obat-obat sirup untuk orang dewasa? Karena sejauh ini kan ditemukan hanya pada obat sirup untuk anak-anak. Ya, saya kira ini yang lebih tepat menjawab dalam Badan POM lagi ya. Artinya begini, sebetulnya di obat sirup itu zat yang esensialnya itu ada sebagian yang tidak bisa larut dalam air sehingga dia tidak bisa mencair sebagai sirup. Nah, itulah diberikan pelarut namanya proethylene glycol. Nah, cemaran dari proethylene glycol itulah yang bisa menjadi ethylene glycol atau diethylene glycol yang berbahaya. Sedangkan proethylene glikolnya tidak, karena memang ini bagian dari pelarut yang memang diizinkan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, cemarannya itulah mungkin nanti akan dibuktikan oleh Badan POM karena apa ya? Apa karena bahan baku atau karena distribusi, dan macam-macam. Saya kira ini yang akan menjawab lebih tepat adalah dari Badan POM. Baik, kita harapkan bersama antidot ini bisa terdistribusikan dengan baik khususnya di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.